warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Novianti dari kelas A jurusan PPKN dengan NIM 2214121067. Oke, jadi saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM. Yang pertama itu ada negara demokrasi berdasarkan hukum. Negara dengan sistem demokrasi yang baik itu membutuhkan kaidah hukum dalam suatu sistem pemerintahan. Dengan demikian juga dengan lembaga-lembaga negara yang ada. Karena secara umum prinsip demokrasi itu mempunyai 4 pilar utama yang mana perannya itu sangat signifikan, seperti lembaga legislatif sebagai tempat wakil rakyat, kemudian lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintah, dan juga ada lembaga yudikatif sebagai tempat memberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang, serta sebagai alat kontrol masyarakat. Dalam sejarah modern, gagasan negara hukum itu sendiri dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai sistem yang fungsional dan juga berkeadilan dengan menata supra dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta merta membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, sistem perlu dibangun dan ditegakkan, sebagaimana mestinya dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. Mahfud MD dalam membahas perihal konsepsi negara hukum itu membagi dengan 2 bagian, yaitu negara hukum formal dan juga negara hukum material. Negara hukum klasik atau formal itu mempunyai ciri-ciri sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Friedrich, yang mana ia mengatakan bahwa yang pertama, negara hukum klasik atau formal ini memiliki unsur yang pertama pengakuan hak-hak asasi manusia, kemudian pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia yang biasa kita kenal dengan trias politika. Kemudian ketiga itu ada pemerintahan berdasarkan peraturan. Kemudian yang keempat ada peradilan administrasi dalam perselisihan. Sedangkan AFDC menguraikan adanya 3 ciri penting dalam setiap negara hukum, yang mana disebut dengan istilah the rule of law, yaitu yang pertama supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenangan sehingga seorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Kemudian kedua itu ada kedudukan yang sama di depan hukum, baik itu rakyat biasa maupun bagi pejabat. Kemudian terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan juga keputusan-keputusan pengadilan. Gagasan bahwa pemerintah itu dilarang campur tangan dalam urusan warga negara, baik di bidang sosial maupun ekonomi, bergeser ke arah gagasan baru bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Nah, gagasan baru inilah yang biasa disebut dengan negara hukum material atau dinamis, dengan ciri-ciri yang tentunya berbeda dengan yang dirumuskan oleh konsep negara hukum klasik atau formal. Adapun elemen-elemen penting negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang pertama ada keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan. Kemudian ada hubungan fungsional kekuasaan negara yang proporsionalnya antara penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal. Kemudian ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Materi selanjutnya yaitu tentang negara demokrasi berdasarkan HAM.
Nah, demokrasi dan HAM adalah dua hal yang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan. Di dalam negara yang menganut asas demokrasi, kedudukan rakyat sangat penting, sebab di dalam negara tersebut rakyatlah yang memegang kedaulatan, kepentingan, dan juga hak asasi rakyat itu diakui dan dilindungi oleh negara. Yaitu dengan kata lain, negara melindungi hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusinya, atau kedaulatan adalah kekuasaan yang penuh dan langgeng pada masyarakat. Nah, di dalam negara demokrasi, suatu negara dianggap memiliki masyarakat karena secara formal negara itu didirikan oleh perjanjian masyarakat. Sistem demokrasi untuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara ini pada hakikatnya berasal dari filosofi bahwa manusia adalah makhluk yang bebas karena manusia mempunyai hak dan kemampuan untuk mengatur dan juga menentukan hidupnya sendiri. Dengan demikian, hubungannya dengan bernegara atau berdemokrasi itu mempunyai arti penting bagi masyarakat untuk menentukan adanya jaminan terhadap penyelenggaraan negara serta jaminan dan perlindungan terhadap HAM. Berikutnya, materi terakhir yaitu negara demokrasi berdasarkan hukum dan HAM. Nah, di Indonesia sendiri, pengaturan bahwa Indonesia adalah negara hukum itu terdapat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mana mengatur negara Indonesia adalah negara hukum. Konsepsi pengaturan hak asasi manusia oleh negara bukan berarti terjadi pengekangan hak asasi manusia oleh negara, namun dalam konsepsinya adalah pengaturan oleh negara. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Badr Johan Nasution, dilihat dari sudut pandang pengaturan hak asasi manusia, pada satu sisi hak asasi memiliki sifat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintahan, namun sebaliknya pada sisi lain pemerintah diberi wewenang untuk membatasi hak-hak dasar sesuai dengan fungsi pengadilan. Jadi walaupun hak-hak dasar mengandung sifat membatasi kekuasaan pemerintahan, pembatasan tersebut tidak berarti mematikan kekuasaan. Baik, itu dia materi dari saya tentang negara hukum, demokrasi, dan HAM. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.